Di hari yang cerah, sebuah pesawat berpenumpang dengan nomor penerbangan IA-42 sedang terbang normal dari Amerika menuju Inggris. Selang beberapa jam, perjalanan pesawat yang dioperasikan oleh Kapten William dan kopilotnya yang bernama Daniel mengalami malfungsi pada peralatan navigasinya. William segera menghubungi otoritas penerbangan untuk meminta bantuan. Namun, keduanya diberitahu bahwa pantauan cuaca masih baik-baik saja sehingga penerbangan bisa dilanjutkan. Beberapa saat kemudian, keduanya melihat sebuah badai besar disertai kilatan. Cahaya biru tiba-tiba muncul, dan otoritas penerbangan juga terkejut mengetahui keanehan tersebut. Karena tidak ada pilihan, selain terbang melewati badai itu, William pun memberitahu para penumpang dan kru yang bertugas untuk tetap di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman. Pesawat pun mengalami turbulensi yang sangat hebat saat melewati badai tersebut, dan kedua pilot menyadari ada perbedaan dengan badai yang biasa mereka temui. It's night already? Setelah pesawat melewati badai dan guncangan mulai berkurang, kedua pilot terkejut mendapati langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba gelap seketika. Untuk menenangkan semuanya, pilot pun bercanda dengan menginfokan kepada penumpang kalau ini hanya efek samping akibat melintasi segitiga Bermuda. Namun, para penumpang tetap khawatir manakala menyadari bahwa sinyal internet di ponsel maupun di laptop tidak ada. Sementara itu, Daniel melaporkan kalau alat navigasi banyak yang error. Bahkan, Kapten William tidak bisa menghubungi otoritas penerbangan. IA-42, do you read me? Karena radar pesawat masih berfungsi, keduanya pun mengira bahwa gangguan pada alat navigasi akibat badai tadi dan berharap semuanya akan kembali normal. Sementara itu, pramugari membagikan konsumsi kepada para penumpang sambil memberitahu kalau turbulensi yang barusan tadi adalah hal yang wajar, agar penumpang tetap tenang. Pramugari yang bernama Cameron menanyakan kabar kepada para penumpang, termasuk dua pria yang kebetulan merupakan profesor sejarah. Sementara ada seorang bapak tua yang duduk paling belakang sedang sibuk menulis semua aktivitasnya dalam buku diarinya. Beberapa saat kemudian, kedua pilot mengalami kebingungan ketika radar mereka belum mendeteksi pesawat lainnya, sehingga mereka berasumsi kalau pesawat sudah keluar dari jalur penerbangan. William pun memutuskan untuk memutar pesawat satu kali lagi demi mengetahui posisi mereka sekarang. Namun, setelah melakukannya, mereka sama sekali tak mengenali daratan yang sedang dilintasi. Tanpa diduga, sesuatu muncul di radar dan keduanya berpikir bahwa itu adalah badai lainnya. Tetapi kenyataannya, itu adalah sekumpulan pesawat tempur yang sedang membombardir sebuah tempat layaknya peperangan. Para penumpang pun langsung panik, termasuk dua profesor itu, manakala melihat banyak area yang dilewati meledak dan banyak api yang berkobar di mana-mana. Saat kedua pilot masih menganalisa kejadian tersebut, tiba-tiba ada sebuah pesawat tempur lewat di hadapan pesawat, yang membuat mereka semua terkejut. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, keduanya pun mematikan lampu navigasi dan menaikkan pesawat untuk bersembunyi di atas awan. Kesabaran penumpang kemudian habis dan meminta penjelasan mengenai apa yang sedang terjadi. Namun, Cameron hanya menenangkan, karena dirinya juga belum mendapat info apapun. Sementara penumpang yang bernama Michael memaksa diberi penjelasan sekarang juga, sampai berani menahan Cameron. Namun, untungnya pramugari lainnya datang dan dengan tegas langsung memperingatinya agar tidak memperkeruh keadaan. Di saat William berkali-kali gagal menghubungi otoritas penerbangan, dia memutuskan untuk turun lagi untuk mencari tahu posisinya sekarang. Daniel yang awalnya ragu karena takut ditembak oleh pesawat tempur langsung sepakat karena William mengingatkan kalau bahan bakar sudah tinggal setengah, sehingga mereka wajib mendarat secepatnya. Namun, sebelum mendarat, menurunkan ketinggian, kedua profesor memberitahu Cameron bahwa mereka mengetahui sesuatu dan memaksa untuk bertemu dengan pilot. Sementara Michael membuntuti mereka untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Kedua profesor sejarah itu kemudian memberitahu kalau pesawat tempur yang baru saja mereka lihat
telah lagi diproduksi sejak tahun 1945 dan dioperasikan oleh militer Nazi. Pilot tidak menganggap dengan serius dan mencoba mengusir mereka. Namun saat keduanya menduga kalau pesawat ini terbang tanpa sinyal satelit, William akhirnya memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan. Keduanya berspekulasi bahwa pesawat ini sudah melakukan perjalanan waktu ke Perang Dunia Kedua. Saat itu mereka tengah melewati Perang Dunia Kedua. Karena perjalanan waktu itu disebabkan badai aneh, keduanya pun menyarankan agar William menemukan badai aneh lainnya untuk kembali ke waktu semula. Ketika saran dan spekulasi ini terdengar gila, William akhirnya tetap mengusir mereka dan meminta mereka agar tidak memberitahu penumpang yang lain. Michael mulai memantau gerak-gerik kedua profesor tersebut yang sedang sibuk mencocokkan peristiwa saat ini dengan buku sejarah yang mereka bawa. Kemudian, pesawat menurunkan ketinggian untuk kembali mencoba berkomunikasi dengan siapapun. Dan untungnya, kali ini mereka berhasil berkontak dengan Nigel, yang merupakan seorang prajurit Inggris. Namun, sayangnya Nigel tak terlalu menggubris permintaan bantuan tersebut, karena mengira kalau William hanyalah musuh yang mau mengganggu sinyal radionya. Di saat Daniel bertanya tentang tanggal dan tahun sekarang, Nigel tertawa sambil menjawab pertanyaan konyol tersebut bahwa sekarang adalah tanggal 17 Juni tahun 1940. Setelah sadar kalau si kedua profesor tadi benar, William pun mencoba menjelaskan pada Nigel tentang situasi mereka. Namun lagi-lagi Nigel tak menggubrisnya. Untungnya, kedua profesor masuk ke ruang kemudi dan memberitahu William agar Nigel percaya. Saat Nigel diberitahu kalau kapal militer Inggris yang bernama Lancastria sudah tenggelam, dia pun terkejut, karena seharusnya Lancastria masih aktif di medan perang. Untuk memastikannya, Nigel memutuskan untuk bertanya kepada komandannya tentang kebenaran Lancastria dan berjanji akan kembali menghubungi mereka. Sementara Michael, yang melihat kedua profesor tadi tidak ada, mengambil buku mereka dan akhirnya menyadari kalau pesawat ini sudah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1940. Melihat ada kesempatan untuk merubah dunia, dia berdiri dan memberitahu penumpang lain apa yang sedang terjadi dan mengatakan bahwa mereka bisa membunuh Hitler demi menghentikan Perang Dunia Kedua menggunakan informasi dari buku sejarah itu. Walau sebagian besar penumpang menganggap itu lelucon, namun beberapanya percaya dan setuju untuk memaksa pilot untuk mendarat di Jerman. Untungnya, ada dua penumpang yang merupakan tentara Amerika berdiri untuk menghentikan mereka sambil mengingatkan bahwa aksi mereka itu termasuk tindakan terorisme. Namun, sekelompok penumpang itu tidak mempedulikannya, sehingga memicu perkelahian sampai membuat pramugari juga ikut menghentikannya. Setelah baku hantam itu, kedua prajurit berhasil menghentikan mereka semua dan menyuruh mereka agar tetap tenang. Beberapa menit kemudian, Nigel kembali menghubungi pesawat dan mengiyakan kalau Lancastria benar sudah tenggelam. Hal itu pun membuat Inggris terbantu, karena informasi tersebut pasukan Inggris bisa segera menyelamatkan anggotanya. Namun, Nigel yang sudah 100% percaya kepada mereka mengalami perbedaan sejarah yang dinyatakan kedua profesor tersebut, yang berarti pesawat ini berada di versi alternatif dari masa lalu. Walaupun begitu, Nigel masih mau membantu mereka agar pesawat bisa mendarat dengan selamat. Saat Nigel menanyakan lokasi, sayangnya, pilot dan kopilot itu beserta kedua profesor hanya bisa memberikan perkiraan, sehingga mereka memutuskan untuk menyalakan lampu navigasi agar terlihat oleh prajurit Inggris. Namun tanpa diduga, prajurit Nazi melihat mereka terlebih dahulu dan melakukan tembakan kepada mereka. Tak lama kemudian, sekumpulan pesawat pun mengelilingi pesawat mereka dan mulai menembak. Setelah mengejar beberapa pesawat tempur, William belum sepenuhnya aman dan tanpa diduga, ada dua pesawat tempur yang tersisa berhasil mengenai ruang kemudi yang membuat Daniel terkena serpihan pesawat. Untungnya, William berhasil membawa mereka keluar dari teritori Jerman untuk sementara, dan pramugari pun bergegas masuk untuk menutup lubang di ruang kemudi serta melakukan pertolongan pertama kepada kopilot atau Daniel.
Melihat bahan bakar yang sudah tipis, William pun khawatir dan juga menyadari kalau tembakan tadi menyebabkan roda pesawat tidak berfungsi. Saat komunikasi dengan Nigel masih belum tersambung, Cameron menyarankan kepada pilot untuk menjelaskan kondisi sebenarnya pada semua penumpang, yang mungkin saja bisa membantu memperbaiki roda pesawat yang rusak. Sementara, di sisi lain, komandan memberitahu Nigel bahwa pesawat misterius yang sedang dibicarakan kemungkinan harus dihancurkan, supaya teknologinya tidak jatuh ke tangan Nazi. Setelah meninggalkan Daniel di ruang kemudi, William menjelaskan situasi kepada penumpang mengenai keadaan yang sebenarnya. Dia pun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendaratkan pesawat. Namun, karena serangan pesawat tempur Nazi membuat roda pesawat rusak, sehingga William membutuhkan bantuan beberapa orang untuk memperbaikinya. Seorang penumpang yang bernama Teresa mengajukan diri dan menjelaskan kalau dia adalah seorang insinyur teknik yang kemudian memicu seorang pemuda lain bernama Hector untuk ikut membantunya. William pun bersama keduanya menuju ke ruang roda pesawat bagian depan, dan untungnya Teresa langsung menemukan masalahnya. Namun, saat pintu roda berhasil terbuka, roda pendaratan tidak turun sempurna karena ada serpihan yang mengganjal. William pun memutuskan menyingkirkan serpihan itu sendiri, akan tetapi Hector melarangnya sambil berkata kalau dirinya lah yang akan menyingkirkan serpihan tersebut. Ia pun turun dengan perlahan ke roda pendaratan. Hector menggunakan palu untuk menyingkirkan serpihan yang mengganjal tersebut. Tanpa diduga, pergerakan roda yang sudah normal menyebabkan Hector tergelincir. Namun untungnya, roda kembali naik dan mereka kembali tanpa ada yang terluka. William bergegas untuk masuk ruang kemudi, dan kemudian mereka terbang lebih rendah untuk kembali berkomunikasi dengan Nigel. Mereka menginformasikan pada Nigel bahwa pesawat harus mendarat secepatnya karena bahan bakar pesawat akan habis dalam waktu 80 menit. Namun komunikasi mereka terganggu manakala ada dua pesawat Nazi kembali untuk datang menyerang mereka. Tanpa diduga, pesawat ditembak oleh roket yang untungnya meledak di dekat badan pesawat dan hanya menyebabkan kaca jendela pecah. Saat semua penumpang panik, William melihat radar untuk manuver tiba-tiba yang membuat pesawat Nazi saling bertabrakan. Setelah itu, kedua profesor memiliki ide untuk memberikan radar pesawat kepada Nigel, agar Nigel bisa melacak posisi pesawat lebih akurat, sehingga bisa diarahkan ke tempat yang aman. Hal tersebut perlu dilakukan karena di waktu ini atau di masa itu, teknologi radar belum ditemukan, sehingga nantinya Nigel bisa menggunakan radar ini untuk melacak posisi pesawat. Pada saat itu, sebuah roket meledak di dekat mesin yang membuatnya terbakar, sehingga pesawat menukik dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa kali dipadamkan, akhirnya Daniel dan pilot berhasil memadamkan dan membuat mesin berfungsi kembali. Saat mereka menyepakati lokasi penjatuhan radar untuk Nigel, terungkap bahwa peluru yang menyerang mesin pesawat mereka berasal dari pihak Inggris. Tetapi, Nigel berusaha meminta komandannya untuk membatalkan rencana itu demi menolong pesawat misterius tersebut. Di ruang penumpang, semuanya bekerja sama untuk mengemas radar supaya tidak rusak saat nanti dijatuhkan. Bapak tua kemudian menyumbangkan jas hujan berbahan plastik, dan Michael memberi lampu powerbank agar radar tersebut mudah ditemukan. Setelah mereka mencapai lokasi yang disepakati, radar tersebut dijatuhkan, dan William segera memberitahu Nigel. Namun, sayangnya prajurit Nazi melihat paket tersebut terlebih dahulu. Saat beberapa prajurit Nazi ingin mengambilnya, prajurit Inggris juga tiba-tiba datang, sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Namun untungnya, prajurit Inggris yang menang karena jumlahnya dan berhasil mengalahkan prajurit Nazi. Serta mereka juga berhasil mengamankan paket tersebut. Tanpa diduga, pesawat Nazi kembali muncul dan menembakkan roket yang menyebabkan badan pesawat berlubang sehingga ada dua penumpang yang terhisap jatuh. Pesawat mengalami turbulensi yang sangat parah, tetapi William dan Daniel mampu mengendalikan pesawat dengan kerjasama yang baik. Begitu Nigel menerima radar, dia segera menyambungkan dengan alatnya dan mulai mengarahkan William ke arah yang aman. Di saat pesawat Nazi kembali mendekat dan ingin menembak, tanpa diduga, ada pesawat Inggris yang langsung menetralisir pesawat Nazi, sehingga William dan yang lainnya terhindar dari bahaya. Nigel kemudian melihat sesuatu di radar, sepertinya sekumpulan awan yang besar, dan ketika pesawat mendekatinya, mereka menyadari kalau di hadapannya merupakan badai yang sama persis seperti sebelumnya.
Walau berisiko, William memutuskan untuk memasukinya, mengingat bahan bakar mereka akan segera habis, sambil berharap badai tersebut akan mengembalikan mereka ke waktu yang semestinya. Setelah berpamitan pada Nigel dan memberitahu penumpang untuk bersiap-siap, William dan Daniel membawa pesawat memasuki badai tersebut. Dan setelah melewatinya, mereka senang manakala mengetahui bahwa akhirnya mereka kembali ke masa sekarang. Pesawat saat ini berada di Jerman, dan untungnya otoritas penerbangan segera menghubungi mereka untuk melakukan pendaratan. William dan Daniel semaksimal mungkin mendaratkan pesawat dengan mulus, walaupun badan pesawat sudah berlubang. Setelah berhasil mendaratkannya, para penumpang yang selamat segera turun, dan ketika William juga mau turun, ia menyapa bapak tua yang masih sibuk menyelesaikan tulisannya. Tanpa diduga, buku diari tersebut berisi peta yang mirip dengan rute yang baru saja mereka lewati, serta diberi judul Sistem Radar yang Menyelamatkan Eropa. Ketika bapak tua itu merapikan buku, terlihat bahwa namanya adalah Nigel, yang berarti dialah prajurit Inggris di tahun 1940 yang menyelamatkan pesawat ini. Berakhir sudah alur film kali ini. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah dengan keadaan yang sulit, karena yakinlah, setiap ujian pasti ada solusinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya agar channel ini terus berkembang dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya.